Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi engine. Nah, materi kali ini sangat singkat sebab hanya ada 2 jenis klasifikasi engine yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kalian yang sedang belajar di rumah tidak bosan belajar daring dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, kali ini kita membahas tentang klasifikasi engine. Jadi, engine menurut klasifikasinya itu terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama adalah engine dengan mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Nah, kemudian yang kedua adalah mesin pembakaran luar atau external combustion engine. Nah, ini yang pertama adalah mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Nah, jadi mesin pembakaran dalam ini adalah motor yang proses pembakarannya berlangsung di dalam mesin, sehingga energi panas bisa langsung diubah menjadi energi gerak atau energi mekanik. Contoh pada motor bensin 2 langkah. Kemudian ada motor bensin 4 langkah, dan contohnya juga ada pada motor diesel dan mesin turbin gas pada pesawat terbang. Konsepnya sama, meskipun konstruksinya agak berbeda. Nah, jadi pada dasarnya sama, yaitu bahan bakar dan udara yang sudah dicampur, dimasukkan ke dalam ruang bakar, sehingga ketika diberi percikan api, maka akan menghasilkan ledakan dan dorongan terhadap piston pada motor bakar maupun dorongan terhadap sirip-sirip turbin gas pada pesawat terbang agar menghasilkan gerakan memutar. Nah, kemudian setelah menghasilkan energi gerak, maka bahan bakar yang sudah terbakar akan dibuang melalui saluran pembuangan gas sisa atau gas buang. Jadi kesimpulannya, mesin pembakaran dalam, proses pembakaran bahan bakar hanya ada di dalam mesin itu saja. Dan bentuk konstruksi mesinnya pun beragam, tergantung dari jenis dan keperluan mesin itu sendiri. Nah, kelebihannya dari mesin pembakaran dalam ini dibandingkan dengan mesin pembakaran luar, yaitu konstruksinya lebih sederhana, jadi tidak memerlukan fluida kerja yang banyak, dan efisiensi totalnya lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, mesin pembakaran dalam banyak digunakan pada sistem transportasi, baik berupa motor, mobil, kapal, maupun pesawat terbang. Nah, kemudian mesin pembakaran luar atau external combustion engine. Nah, pada proses pembakarannya di luar dari mesin itu sendiri, di mana energi panas bisa diubah menjadi energi gerak, namun harus melalui media penghantar. Contoh pada gambar adalah mesin ketel uap kereta api. Nah, ini ada lokomotif kereta api pada zaman dulu yang masih menggunakan bahan bakar yaitu batu bara maupun kayu bakar. Nah, jadi mesin pembakaran luar merupakan mesin yang proses pembakarannya tidak berlangsung di dalam mesin, namun diperoleh dari pembakaran di luar mesin, artinya di luar dari ruang bakar itu sendiri, di bagian sisi lain. Jadi energi panas tidak secara langsung diubah menjadi energi gerak, tetapi melalui media penghantar yang kemudian diubah menjadi tenaga mekanik. Contohnya pada mesin uap, di mana energi panas diperoleh dari pembakaran bahan bakar pada ruang terpisah. Nah, bahan bakar bisa berupa kayu maupun batu bara.
yang kemudian dibakar, dan ketika bahan bakar telah terbakar dan memanaskan air. Nah, di sini ada air, ini terpisah. Ini adalah ruang pembakaran untuk bahan bakar, dan ini adalah ruang untuk penyimpanan air. Nah, jadi ini satu lokomotif ini ada beberapa bagian. Nah, di sini adalah ruang piston untuk menggerakkan roda. Jadi ketika bahan bakar telah terbakar, kemudian memanaskan air sehingga air yang berada di ruang terpisah mencapai titik didih. Nah, kemudian air tersebut karena sudah mencapai titik didih atau sangat panas akan menghasilkan uap panas yang bertekanan tinggi. Nah, uap ini nanti akan mendorong piston bergerak maju dan mundur untuk menggerakkan roda pada lokomotif kereta api. Nah, setelah tekanan uap mulai menurun, kemudian uap tersebut akan dibuang melalui cerobong asap. Nah, padahal ini hanya sekedar uap. Kenapa bisa berasap? Nah, asap tersebut adalah hasil dari pembakaran bahan bakar yang kemudian bercampur dengan uap air. Nah, maka dari itu, asap yang dihasilkan kereta api zaman dulu warnanya agak putih sebab sudah bercampur dengan uap air. Jadi hasil pembakaran, entah itu batu bara atau kayu bakar, itu terbakar, kemudian asapnya nanti tercampur dengan uap air. Nah, ketika sudah menyatu, kemudian dibuang keluar, maka akan menghasilkan asap berwarna putih. Nah, jadi di sini kita membahas ada dua klasifikasi engine, mesin pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar. Nah, kerugiannya atau kekurangannya, di sini mesin pembakaran luar itu konstruksinya lebih rumit karena untuk ruang pembakaran, terus media penghantarnya untuk energi gerak itu terpisah. Jadi konstruksinya agak sedikit rumit dibanding dengan mesin pembakaran dalam. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita tentang klasifikasi engine. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.